Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Jaya Barus, NPM 70192101171. Pada siang hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai kebijakan pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan merebaknya varian Omikron. Di sini saya ingin menjelaskan sejarah munculnya varian Omikron. Varian Omikron pertama kali dilaporkan kepada WHO dari Afrika Selatan pada tanggal 24 November 2021. Pada tanggal 26 November 2021, WHO menetapkan varian B.1.1.529 sebagai variant of concern atau VOC, berdasarkan anjuran dari Technical Advisory Group on Virus Evolution atau grup penasihat teknis tentang evolusi virus. Varian ini diberi nama Omikron. Infeksi terkonfirmasi Omikron yang pertama diketahui berasal dari spesimen yang diambil pada tanggal 9 November 2021. Dan sekuensi yang pertama tersedia secara umum berasal dari spesimen yang diambil pada tanggal 11 November 2021. Jumlah kasus varian ini tampak bertambah di berbagai provinsi di Afrika Selatan. Lalu ada perbedaan Omikron dan Delta. Dari tingkat keparahan, varian Delta menunjukkan infeksi yang lebih parah, sedangkan yang terinfeksi Omikron memiliki resiko 70% lebih kecil mengalami gejala yang parah. Selain itu, penderita Omikron juga beresiko 80% lebih kecil menjalani rawat inap di rumah sakit dibandingkan varian COVID-19 lainnya. Di tingkat penyebaran, varian Omikron dipercaya jauh lebih menular dibandingkan Delta. Selain itu, varian Omikron juga dapat menginfeksi orang yang pernah terkena COVID-19 sebelumnya. Sini ada posisi level keterjangkitan di Indonesia. Kasus COVID-19 Omikron di Indonesia tertinggi ketiga di ASEAN per 5 Januari 2022. Hingga 5 Januari 2022, kasus COVID-19 Omikron di dalam negeri telah mencapai 254 kasus. Berdasarkan data dari Newsnotes, jumlah ini menempatkan Indonesia berada di peringkat ketiga tertinggi di Asia Tenggara. Lalu mengapa Omikron naik dan libur Nataru diberlakukan? Data kasus konfirmasi harian nasional dalam 2 minggu terakhir semakin menurun, dengan rata-rata berkisar 100-300 kasus per hari. Selain itu, tren positif rate juga sudah semakin rendah, yaitu di bawah 1 atau 0,1-0,2%. Hal ini sangat berbeda dengan situasi di tahun lalu. Pada periode yang sama, positif rate kita setahun yang lalu mencapai 13,6%. Selain itu, capaian vaksinasi dosis pertama yang sudah mencapai 159.803.372 juta orang atau 76,73% dari target, dan 111.177.232 juta orang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau 53,38% dari target, dan untuk dosis ketiga sudah mencapai 1.303.225 juta atau 0,63% dari total sasaran 266.720 juta penduduk Indonesia. Data ini kami ambil dari Kemenkes tanggal 27 Desember 2021. Lalu ada angka positif Omikron. Kementerian terus mencatat penambahan kasus konfirmasi Omikron di Indonesia. Hingga Senin 10 Januari 2022, terjadi penambahan 92 kasus konfirmasi, sehingga total kasus konfirmasi Omikron sebanyak 506 kasus. Penambahan kasus masih didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN, di mana dari 506 kasus konfirmasi Omikron, 84 kasus merupakan transmisi lokal. Lalu di sini ada kasus-kasus kaburnya pasien Omikron. Menurut Menteri Kesehatan, pasien tersebut adalah seorang WNI yang baru saja melakukan perjalanan ke Inggris. Pasien tersebut tiba di Indonesia pada 7 Desember 2021. Pemerintah sempat meminta pasien itu menjalani karantina di tempat terpusat setelah dinyatakan positif Omikron. Namun keluarganya menolak. Pasien positif Omikron ini melakukan perjalanan ke Inggris karena urusan tertentu. Lalu di slide terakhir ada kebijakan pemerintah. Yang pertama, Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham memberlakukan aturan baru untuk mencegah masuknya varian baru corona dari Afrika dengan melarang WNA dari sejumlah negara masuk ke Indonesia. Yang kedua, untuk WNI dari negara atau wilayah tersebut diperbolehkan masuk Indonesia dengan syarat wajib PCR 3x24 jam sebelum keberangkatan, entry test, tes PCR ulang di hari pertama kedatangan, exit test, tes PCR ulang kedua di hari ke-13 karantina, dan yang terakhir menyelesaikan karantina selama 14 hari. Yang ketiga, pemerintah Indonesia mengadakan vaksin booster untuk menambah kekebalan imun masyarakat Indonesia yang diberlakukan mulai 12 Januari 2022. Terima kasih.
Sekian presentasi yang sudah kami bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.